Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganes Tegar Dirana, Magister Pendidikan. Saya sebagai dosen di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kahuripan Kediri. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Adapun deskripsi mata kuliah pada Bahasa Indonesia ialah mampu membuat mahasiswa menjadi seorang profesional dan ilmuwan serta memiliki rasa bangga pada bahasa Indonesia dan juga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pada video tersebut menampilkan video pembelajaran pertemuan ke-8. Adapun target yang dicapai pada pertemuan tersebut ialah mahasiswa mampu untuk mencari informasi pada internet. Sedangkan materi yang saya sampaikan sesuai dengan RPS saya ialah teknik mencari artikel dalam internet. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Jadi selamat datang pada kelas saya teman-teman di Prodi Manajemen ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi mata kuliah Bahasa Indonesia ini adalah mata kuliah yang wajib kalian tempuh untuk semester genap ini ya. Jadi semester genap terus kemudian ada baru ya istilahnya dari semester ganjil mahasiswa baru. Terus kemudian di semester genap sudah mulai kenal dengan lingkungan kampus. Nah, di semester 2 dengan semuanya menerima mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini teman-teman, di pertemuan yang kesekian kalinya, jadi lebih tepatnya adalah pertemuan ke-8 ya. Jadi di Prodi Manajemen pada hari ini yang akan saya berikan materi perihal teknik pencarian artikel ilmiah dalam internet ya, dan teknik membaca artikel ilmiah dan tulisan populer. Jadi ada dua submateri yang sekiranya nanti akan saya berikan begitu, karena memang artikel ilmiah terus kemudian jurnal ya itu seringkali menjadi seringkali untuk ditugaskan begitu oleh Bapak Ibu dosen, ayo mahasiswa cari artikel dalam jurnal, sering ya seperti itu. Terus kemudian ayo coba review artikel pada jurnal begitu, sering sekali. Nah, kiranya nanti semoga dalam proses pembahasan ini kita ya tercerahkan begitu ya terkait apa sih sebetulnya artikel dan kemudian jurnal itu seperti apa dan bagaimana teknik mencarinya teman-teman. Jadi itu yang nanti menjadi fokus kita pada pertemuan hari ini. Nah, kira-kira itu ya. Coba saya lanjutkan pada slide yang berikutnya. Nah, pada slide yang berikutnya tersaji sebuah pertanyaan ya. Jadi, apa itu artikel ilmiah? Terus kemudian di manakah kita bisa menemukan artikel ilmiah tersebut? Kemudian yang ketiga adalah apa fungsi dari artikel ilmiah? Nah, dari pertanyaan ini teman-teman, kira-kira apa itu artikel ilmiah? Adakah yang sudah tahu begitu tentang apa itu artikel ilmiah? Jika belum, nanti akan saya lanjut jelaskan begitu ya. Jadi coba saya lanjutkan pada slide yang berikutnya. Di sini terjawab bahwa artikel dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI merupakan suatu karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai dalam majalah, surat kabar dan sebagainya. Kemudian sedangkan ilmiah maksudnya adalah ilmu pengetahuan. Nah, paduan dari keduanya, artikel ilmiah. Jadi artikel ilmiah adalah disebut dengan suatu karya tulis lengkap sesuai dengan struktur yang memenuhi syarat ilmu pengetahuan dan dipublikasikan pada jurnal. Nah, yang menjadi poin adalah dipublikasikan pada jurnal. Nah, jadi yang nanti dan kemudian akan menemui penugasan-penugasan dari Bapak Ibu dosen yang lain seringkali akan timbul kesalahpahaman gitu. Jadi
ayo cari jurnal, yang sering saya temui. Jadi perlu digarisbawahi teman-teman, jurnal merupakan tempat dipublikasinya sebuah artikel. Namun karya di dalam itu sendiri adalah artikel ilmiah. Jadi itu poinnya. Lalu lebih lanjut, jadi pengertian artikel ilmiah menurut para ahli di sini. Jadi yang pertama adalah Bapak Pemarah tahun 2017. Artikel ilmiah merupakan sebuah karangan faktual atau non fiksi tentang suatu permasalahan yang dimuat di jurnal. Jadi lagi-lagi memang memberatkan atau menitik beratkan pada dipublikasikan pada sebuah jurnal. Nah, kemudian dari Pak Broto Wijoyo, jadi beliau menyebutkan artikel ilmiah sebagai bagian dari karya ilmiah, ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum, ya, dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Jadi ada sebuah mekanisme dalam sebuah artikel ilmiah itu, ada metodologinya. Kalau kita bicara soal penelitian akan lebih jauh, itu biasanya memiliki metode-metode penelitian yang berbeda-beda dalam setiap artikel ilmiah itu sendiri. Jadi di situ secara definisi, ya, kita berangkat dari definisi terlebih dahulu. Baik, berikutnya ialah ciri-ciri artikel ilmiah, teman-teman. Yang pertama ialah bersifat objektif. Jadi keobjektifan memang dibutuhkan, ya, dalam proses menulis artikel. Kemudian rasional, kritis, lalu pengutipan sumber itu jelas. Jadi perhatikan di situ. Jadi selalu dalam sebuah artikel maupun nanti jika Anda dituntut untuk membuat artikel, misalkan kalaupun nanti biasanya nih ya, ketika teman-teman mahasiswa itu sudah mulai sibuk membuat karya tulis di semester akhir, ya, utamanya kan produk yang Anda harus keluarkan adalah skripsi, ya. Skripsi, terus kemudian nanti sudah barang tentu sesuai mekanisme yang ada di sebuah universitas, skripsi itu akan dibuat artikel. Nah, jadi tidak akan lama begitu, ya, bagi Anda semuanya untuk nanti akan bertemu dan bersinggungan terus dengan yang namanya artikel, terus kemudian karya-karya tulis ilmiah yang lainnya. Baiklah, berikutnya teman-teman, ini merupakan struktur artikel ilmiah. Jadi dalam sebuah artikel ilmiah terdapat sebuah struktur. Jadi itu bisa menjadi tolok ukur begitu, ya. Artinya bagaimana sih Pak kira-kira susunan dalam sebuah artikel ilmiah itu terdiri dari apa saja kira-kira. Nah, disinilah yang perlu Anda pahami bersama. Jadi yang pertama adalah terdapat sebuah judul, teman-teman. Sudah barang tentu akan ada sebuah judul begitu, di mana berisi tentang judul penelitian tersebut. Lalu yang berikutnya garis kepemilikan. Jadi garis kepemilikan ini lebih pada identitas siapa yang menulis. Nah, di situ. Kemudian yang ketiga adalah abstrak. Abstrak merupakan sebuah gambaran. Jadi ketika nanti teman-teman yang hadir hari ini, ya, maupun yang ada di rumah semuanya. Jadi karena memang hari ini kita pembelajarannya sistemnya hybrid learning begitu, karena perpaduan, karena memang masa pandemi, ya, semuanya saja. Jadi memang menuntut normal baru, ya, istilahnya. Jadi teman-teman Anda juga yang ada yang hadir hari ini, ada juga yang hadir di rumah, semuanya saja bahwa abstrak merupakan gambaran umum dari sebuah artikel. Jadi kalau nanti nih misalkan ada tugas, ayo coba review artikel dari judul ini, itu nanti akan sering Anda temui. Nah, review yang paling sederhana, tingkatan paling sederhana adalah cukup kita bisa memahami dari abstrak itu. Jadi abstrak ini terdiri dari simpulan, terus kemudian gambaran-gambaran capaian atau hasil dari sebuah artikel tersebut. Jadi disitulah. Kemudian di bawah abstrak nanti ada kata kunci, teman-teman. Tadi penjelasan tentang kata kunci. Jadi setelah abstrak, terus kemudian kata kunci. Nah, kata kunci di sini adalah kata-kata yang dipilih yang paling sesuai dari
abstrak tersebut. Jadi misalkan ya ada sebuah judul pengaruh manajemen konflik terhadap karyawan pada atasan, misalkan ada judul yang seperti itu. Nah, nanti kata kuncinya tidak akan jauh dari judul tersebut. Jadi ada nanti pengaruh, terus kemudian koma kata kuncinya ya. Jadi pengaruh manajemen atasan. Ambil saja kata kuncinya seperti itu. Jadi kata kunci di sini lebih pada bersifat tentang yang memang terbahas secara penuh dari sebuah abstrak, teman-teman. Jadi di situ. Kemudian berikutnya adalah pendahuluan. Jadi pendahuluan ini ialah gambaran dari latar belakang masalah ya. Jadi kalau latar belakang masalah itu berbicara perihal kira-kira kenapa sih kok penelitian itu dilakukan. Jadi kalau saya seringkali menggambarkan pada aspek pendahuluan ya, terus kemudian latar belakang masalah, ini seringkali saya menggunakan analogi segitiga terbalik. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa yang mungkin seringkali bingung ya dalam proses penyusunan latar belakang masalah ya, biasanya kira-kira apa sih yang harus dituliskan di situ. Jadi polanya adalah dari umum dulu kemudian ke khusus, di mana umum ini adalah Anda membahas tentang apa yang akan Anda teliti dan sebetulnya dari penelitian itu apa yang kita bisa harapkan gitu. Jadi artinya kira-kira layak atau tidak penelitian itu dilakukan. Ya. Lalu kemudian berikutnya adalah metode, teman-teman. Jadi banyak sekali metode yang ada di negara ini, metode penelitian khususnya. Ini metode penelitian kalau misalkan ya dengan yang sifatnya suka matematika nih, seringkali kalau matematika dan teman-temannya ya dari keilmuan yang mungkin itu sifatnya eksak gitu. Tapi kalau di project management nanti akan beragam ya keilmuannya. Jadi kalau misalkan suka hitung-hitungan nih, metode yang digunakan biasanya kuantitatif, karena kuantitatif adalah bersifat perhitungan. Jadi semuanya diukur dengan angka dan statistik. Ada juga yang tipenya, Pak saya itu tipenya matematika ini saya momok bagi saya Pak gitu. Kira-kira ada tidak penelitian yang bisa cocok untuk saya yang sekiranya tipenya itu tidak suka matematika? Ada, satunya adalah kualitatif. Jadi kualitatif ini Anda membagikan angket, terus kemudian menganalisa dan sebagainya. Jadi seringkali ini lebih bersifat pengumpulan data kolektif gitu ya. Jadi Anda membagikan angket, terus kemudian para pengisi itu mengisi angket yang Anda bagikan, lalu Anda analisa kira-kira hasilnya seperti apa. Kemudian berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan sudah barang tentu yang kita proses dari metode, kita bahas, kita gunakan sebuah teori, lalu pada hasil dan pembahasan. Berikutnya adalah simpulan dan saran. Simpulan dan saran adalah menyimpulkan apa yang sudah kita bahas, teman-teman. Jadi saran ini lebih pada saran untuk peneliti berikutnya. Jadi seperti itu. Kemudian jangan lupa yang terakhir adalah daftar pustaka, karena ini adalah aspek penting karena tidak ada gunanya ketika sebuah artikel ya terus kemudian Anda lihat ternyata daftar pustakanya tidak ada. Perlu kita ragukan kevalidan dari artikel tersebut. Jadi seperti itu. Baik, pada saat yang berikutnya, dimanakah kita bisa menemukan artikel ilmiah? Nah, ini kira-kira. Jadi dimanakah kita bisa menemukan artikel ilmiah? Apakah mungkin saat kita berselancar lewat HP begitu ya, lewat scroll TikTok tiba-tiba ada artikel ilmiah? Apakah seperti itu? Tidak ya. Ataukah di Facebook mungkin juga tidak ada. Tapi bagaimana sih kita cara menemukannya? Jadi dalam poin pertama, jurnal merupakan sumber referensi yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah. Banyak mahasiswa dosen maupun seorang peneliti yang ingin membuat karya tulis ilmiah membutuhkan referensi jurnal. Jadi seringkali nanti Anda di mata kuliah lain atau di bapak ibu dosen yang lainnya seringkali akan ya itu tadi untuk mencari jurnal, mencari artikel gitu. Jadi itu
itu nanti artikel ini akan sering Anda temui gitu. Karena hari ini akademik setingkat sekolah tinggi, universitas ya, itu referensi yang paling valid adalah artikel yang sudah terpublikasikan selain dari buku yang sudah dicetak. Kemudian Anda bisa memanfaatkan jurnal Indonesia maupun jurnal internasional sebagai bahan referensi. Yang perlu diperhatikan adalah isi jurnal tersebut relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Jadi relevan atau tidak, sesuai atau tidak. Apabila prodi manajemen misalkan, kok kemudian mencari artikel ilmiah yang membahas tentang kesehatan, sudah barang tentu tidak relevan. Jadi kalau bidang ilmu manajemen biasanya tentang manajerial, tata kelola, seperti itu ya. Baiklah. Nah, ini teman-teman yang mungkin saya rekomendasikan, yaitu untuk proses mencari artikel ilmiah dengan mudah ya. Jadi dengan mudah dan insya Allah gratis gitu ya. Yang pertama adalah Google Scholar atau Google Cendekia, bisa Anda akses, baik Anda yang hari ini hadir di kelas ini maupun teman-teman yang hadir secara daring di rumah semuanya. Mungkin saya lihat juga ada yang rebahan hari ini sembari menyimak ya. Nah, ini yang pertama adalah Google Scholar. Jadi Google Scholar bentuknya sama seperti mesin pencari Google pada umumnya, tapi khusus untuk ini Anda harus mengetikkan di laman Google yang awal itu Google Cendekia ataupun Google Scholar. Nanti masuk pada web, jadi akan bentuknya sama mesin mencari, tapi nanti ketika dicari itu yang muncul adalah artikel, buku, dan semua yang karya tulis yang terpublikasi. Jadi itu Google Scholar. Terus kemudian DOAJ. Jadi sebuah artikel sudah barang tentu akan terindeks DOAJ ya. Jadi DOAJ ini lebih pada mengakomodir semua artikel yang ada di internet itu ya. Dan kemudian terkadang jurnal itu websitenya tidak bisa dibuka. Tapi ketika ada DOAJ, ada alamat DOAJ-nya gitu, ketika ada mengakses ini, insya Allah bisa ditemukan. Apabila memang jurnal tersebut sudah terdaftar dan terindeks oleh DOAJ ya. Jadi banyak kadang-kadang teman-teman mahasiswa itu menemui kesulitan gitu. Ketika mengakses sebuah website jurnal, kok ternyata website jurnalnya sudah tutup gitu, kemudian tidak dikelola gitu. Tapi ketika website itu sudah terafiliasi dengan DOAJ, itu bisa diakses. Lalu yang berikutnya adalah ID Portal Garuda. Jadi ini produk dari Indonesia, pemerintah ya, mengakomodir semua penelitian yang ada di Indonesia lewat website ID Portal Garuda. Kemudian yang terakhir ialah PubMed. Nah, PubMed Sentral ini lebih pada fokus perihal artikel yang membahas tentang kesehatan. Jadi itu nantinya mungkin jarang Anda akses ya, karena memang kesehatan itu kan ya nanti di sekolah kesehatan ataupun di aktif begitu, biasanya yang sering diakses PubMed Sentral. Nah, berikutnya teman-teman, ini sudah terjelaskan tadi. Lalu yang berikutnya, apa fungsi artikel ilmiah? Jadi banyak fungsinya ya. Jadi semuanya saja sebagai sarana untuk menyampaikan ide penulis. Lalu yang berikutnya, melatih untuk berpikir sistematis dan kemudian memahami tujuan penulis sebagai sarana publikasi, lalu meningkatkan wawasan penulis. Dan yang terakhir ialah sebagai referensi atau rujukan bagi pembaca. Nah, sebelum dibahas lebih jauh ya teman-teman, adakah sampai pada slide ini mungkin jenengan punya pertanyaan begitu kira-kira? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik. Apakah benar dosen itu masih tugas buat laporan terus diminta untuk mencari jurnal buat redaksi jurnal atau artikel ilmiah yang relevan buat dijadiin referensi itu kira-kira berapa
tahun semenjak jurnal tersebut rilis. Oke, baiklah. Jadi itu pertanyaannya. Jadi kira-kira artikel atau jurnal ini Pak yang relevan dan kemudian sesuai dan bisa kita rujuk sesuai tahunnya itu minimal tahun berapa sih Pak, atau ada maksimalnya? Kira-kira seperti itu ya. Jadi memang teman-teman dalam proses merujuk sebuah artikel ini juga perlu diperhatikan tahun terbitnya. Jadi tahun terbit ini lebih pada bersifat kalau misalkan ya Anda kok merujuk pada artikel yang sudah diterbitkan pada tahun 98 begitu, ya itu dilakukan revalidannya ketika dia dihubungkan dengan relevansinya pada hari ini. Kan kondisi sudah sangat berbeda sekali ya, baik dari segi teknologi, pola pikir, terus kemudian menelitinya juga. Jadi ada sebuah ungkapan yang mungkin saya kutipkan dari dosen saya dahulu, paling tidak ketika merujuk sebuah karya tulis 5 tahun dari Anda saat meneliti. Jadi apabila saat ini kita berada di tahun 2021, ambil 5 tahun ke belakang paling tidak, itu sudah paling tua itu. Artinya artikel yang sudah paling tua bisa kita rujuk gitu. Jadi 5 tahun ke belakang. Lalu ini teman-teman, lalu bagaimana Pak ketika kita ingin mengakses artikel yang hanya berdasarkan tahun tadi minimal, untuk memudahkan kita dalam proses pencariannya. Jadi kalau yang tadi dari beberapa website ya, Google Scholar adalah yang saya rasa yang paling bisa untuk melakukan hal tersebut. Jadi bisa memfilter sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Jadi kita bisa mencari pada website tersebut kira-kira kita ingin artikel yang dipublikasikan pada tahun berapa kira-kira. Misalkan di tahun 2019 kita setting kita atur seperti itu. Nanti yang muncul ya hanya yang tahun 2019. Jadi seperti itu Mbak Diana. Jadi paling tidak 5 tahun ke belakang. Ini karena udah lebih dari 5 tahun tuh kayak relevannya itu dipertanyakan gitu. Iya, baik. Jadi memang ada perlakuan khusus, misalkan itu dari buku ya, dari buku, dan itu buku yang memang buku induk begitu. Jadi misalkan kalau kita jenengan pernah proses menulis gitu ya, seringkali kan ada pengutipan dari buku gitu, kok ternyata bukunya sampai tahun 1808 gitu, kok ada Pak yang seperti itu misalnya. Karena memang buku yang dirujuk itu adalah buku induk atau memang buku yang banyak sekali menjadi rujukan utama dari sebuah karya tulis. Itu bisa. Tapi kalau artikel ya 5 tahun ke belakang. Jadi itu untuk lebih pada kebaruan keilmuan atau sisi novelty-nya, kebaruannya begitu. Untuk bisa kita rujuk dan itu valid. Baiklah, ada pertanyaan berikutnya, monggo. Ya, kalau mau menganalisa secara kuantitatif itu biasanya berupa apa? Oh ya, baik. Jadi pengumpulan data secara kuantitatif. Jadi ada teman Anda yang mungkin suka matematika nih nampaknya. Dari kuantitatif itu sifatnya begini teman-teman. Anda menganalisa berdasarkan angka. Lalu angka itu seperti apa Pak? Kira-kira mengukurnya gitu. Jadi dibutuhkan sebuah instrumen teman-teman. Jadi instrumen yang dapat mengukur. Jadi begini sifatnya kalau kuantitatif ini ya, karena memang semuanya berdasarkan angka. Jadi seringkali peneliti ini misalkan mengukur tingkat manajerial ataupun manajemen konflik begitu, pengaruh manajemen konflik terhadap kesejahteraan di kantor begitu ya. Nah, memang tetap ada kuesioner yang diisikan, tapi kuesioner tersebut pertanyaannya biasanya berdasarkan misalkan Anda setuju diberi angka 1, tidak setuju di angka 5. Nah nanti ketika dia mencawang di setuju 1, terus kemudian pertanyaan berikutnya dicawang di nomor 2, lah dari nomor-nomor tersebutlah bisa kita analisa. Lalu analisanya bagaimana Pak? Lebih jauh teman-teman apabila kuantitatif ini dan kemudian mengukur proses seperti itu tadi menggunakan statistik. Biasanya aplikasi yang sering digunakan adalah SPSS. Jadi kita berhasil nih mengumpulkan data tadi ya, kita
masukkan sesuai dengan instrumennya. Nah nanti ketika diaplikasikan pada aplikasi SPSS tadi akan muncul apakah itu normal atau tidak normal, berpengaruh positif atau negatif. Jadi di situ hasilnya. Jadi seringkali penelitian kuantitatif ini kalau mungkin nanti jenengan berminat gitu ya, pas saat skripsi begitu, Pak saya kok ingin begitu ya untuk meneliti dengan model kuantitatif. Karena memang kuantitatif ini sulit di awal dalam proses pengumpulan data dan analisanya. Tapi ketika nanti ujian dan kemudian hasilnya memang valid, sudah tidak akan banyak perdebatan. Jadi itu yang diuntungkan dari penelitian kuantitatif. Jadi pertanyaan dari Bapak Ibu penguji seringkali ketika melihat hasil itu sudah berpengaruh positif begitu ya. Misalkan kalau kita judulnya berpengaruh positif dengan apa yang kita inginkan begitu, ya sudah. Pertanyaan akan tidak jauh melebar dari penelitian tersebut. Jadi seperti itu. Kira-kira sudah cukup terjawab? Jadi kalau penelitian kuantitatif itu bisa dilakukan untuk semua jenis penelitian atau hanya tertentu aja, Pak? Kualitatif. Kuantitatif hampir semuanya. Jadi kecuali misalkan tidak bisa untuk yang model penelitian, misalkan saya ambil contoh ya di prodi-prodi yang sifatnya humaniora gitu, ataupun misalkan, tapi hampir seluruhnya sih yang saya tahu begitu, hampir seluruh bidang keilmuan ini hampir semuanya bisa gitu, untuk kita menggunakan model kuantitatif. Jadi seperti itu. Tapi kalau ada yang tidak bisa itu memang ini ya, biasanya prodi-prodi yang sifatnya humaniora sekali, misalkan sastra, seringkali mereka meneliti tentang kajian novel, terus kemudian pada cerpen begitu ya, kajian teks lah intinya, naskah kuno begitu. Kalau prodi-prodi yang lain, insya Allah hampir semuanya, apalagi manajemen itu akan kuantitatif banget. Jadi seperti itu. Sudah cukup terjawab kira-kira sebelum kita lanjutkan? Baik. Jadi yang berikutnya tadi membahas fungsinya begitu. Yang berikutnya adalah meningkatkan wawasan penulis. Jadi sudah barang tentu kita mencari artikel selain nanti berasal dari penugasan begitu ya, penugasan dari Bapak Ibu dosen, tapi juga akan menambah wawasan dari diri kita. Jadi memang sedikit akan lelah gitu ya kalau dalam proses mencari kok kemudian nanti artikelnya tidak pas begitu, tapi value-nya adalah meningkatkan wawasan. Lalu yang berikutnya sebagai referensi atau rujukan bagi pembaca teman-teman. Jadi itu. Nah sebelum ini lebih jauh lagi, kira-kira dari teman-teman daring adakah pertanyaan Mas Taufik? Kira-kira? Ada Pak Sofa? Iya. Terkait artikel, Okay. Seringkali mendapatkan kesulitan untuk mencari artikel yang sama oleh atau ibu dosen. Apakah ada teknik tertentu mencari artikel tersebut? Oh iya, siap. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Taufik. Jadi itu tadi pertanyaan dari teman-teman yang daring ya di rumah. Jadi kesulitan ketika mencari artikel yang sesuai dengan keinginan dosen tadi. Nah, jadi untuk memudahkan proses mencari, seringkali kalau saya menyarankan itu di Google Scholar. Jadi di Google Scholar kalau misalkan Anda semuanya insya Allah kan sudah familiar dengan Google, mesin mencari Google kan sudah familiar gitu. Nah di Google Scholar antar muka atau tampilannya teman-teman itu hampir dan kemudian mirip begitu ya secara teknis. Jadi kita bisa mengatur sesuai dengan apa yang ingin kita cari. Misalkan Anda di prodi manajemen kok kemudian bingung begitu mencari tentang artikel yang sesuai dengan ilmu manajemen, ya sudah cukup ketikkan saja manajemen begitu misalkan. Nanti akan banyak muncul ya hasil-hasil yang relevan dengan kata kunci yang Anda cari. Jadi seperti itu. Terus kemudian nanti Bapak Ibu dosen menuntut di tahun yang baru Pak harusnya, ya sudah sempitkan pencariannya pada tahun 2020 sampai 2021 misalkan. Nanti yang muncul adalah penelitian terbaru dari tahun tersebut. Jadi seperti itu teman-teman. Kira-kira adakah pertanyaan lagi dari teman-teman yang dari?